Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 22 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan di tanggal 8 September 2023 Masehi. Tema yang coba kami angkat kali ini adalah berkenaan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, kalaulah lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka akan habislah semuanya walaupun ditambah dengan hal yang sedemikian. Bahkan nikmat yang begitu indah yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita mensyukurinya hari ini? Apa itu syukur? Syukur itu artinya adalah terima kasih. Kita terima segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pantaslah kalau kita kasih kepada Allah dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa sih nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ada nikmat lahiriah dan yang kedua ada nikmat batiniah. Nikmat lahiriah itulah nikmat-nikmat yang dulu kita rakyat sekarang sudah menjadi pejabat. Yang dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang rumah sudah bertingkat 4 berpagarkan kawat, bahkan uang berlipat-lipat, kendaraan mengkilat. Hari ini itulah nikmat lahiriah. Kita diberikan Allah jabatan, kita diberikan Allah sesuatu yang kita punya hari ini. Itulah nikmat lahiriah. Tapi ada juga nikmat batiniah. Banyak orang mempunyai nikmat batiniah diberikan Allah, tapi dia tak bisa merasakan nikmat batin yang ia punyai. Apa itu? Ayo kita ambil satu buah ayat dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 78. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tentang nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran tentang nikmat yang kita rasakan sekarang ini, tentang nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, kata Allah. Wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, ketika kita lahir kita nggak tahu apa-apa, kita nggak kenal apa-apa. Maka nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah wa ja'ala lakumus sam'a, dan nikmat yang pertama sekali yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat pendengaran. Makanya ulama mengatakan sunnah hukumnya bagi seorang laki-laki yang lahir, ketika lahir seorang laki-laki maka diazankan, ketika perempuan lahir maka diiqamahkan. Maka nikmat yang pertama adalah berikan Allah lahiriah kepada kita adalah nikmat pendengaran. Kenapa harus diazankan? Kenapa harus diiqamahkan? Agar kalimat yang pertama sekali masuk terujam dalam dirinya adalah kalimat tauhid, kalimat lafzul jalalah, lafaz yang mulia, Allahu Akbar. Inilah yang seharusnya ditanamkan ketika kita bagi seorang laki-laki lahir ke muka bumi dan perempuan diiqamahkan, agar kalimat tauhid yang pertama kali masuk ke dalam diri dia. Setelah itu nikmat yang kedua, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan nikmat kedua setelah Allah berikan pendengaran kepada kita, maka Allah berikan nikmat kedua namanya penglihatan. Akhirnya dia bisa mengenal siapa ibundanya, akhirnya dia mengenal siapa ayahandanya, akhirnya dia mengenal siapa neneknya, akhirnya dia mengenal siapa atuknya. Begitulah nasab-nasabnya dan lingkungan sekelilingnya. Kita dikenalkan dengan pandangan. Hadis ayatnya berlanjut, wal afidah, dan nikmat selanjutnya Allah berikan kepada kamu itu adalah hati. Untuk apa? Dengan hati inilah kau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan hati inilah kau bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan hati inilah kau bisa membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus tidak dikerjakan. Hati. Ketika kita sudah merasakan itu semua, untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kau menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia.
Timbul pertanyaannya, bagaimana sih nikmatnya harus secara mensyukuri nikmat? Di awal muqaddimah kami katakan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang hari ini yang kurang sama kita, semuanya sudah ada. Jangan kau rasa kau hari ini miskin, kau merasa itu tidak dikabulkan doa-doamu. Jangan merasa hari ini kita susah. Jangan merasa hari ini kita bergelimang dengan hutang. Jangan merasa hari ini kita bergelimang dengan merasa sakit. Seolah-olah Tuhan tidak sayang dengan kita. Padahal maknanya adalah ketika hari ini kita bisa duduk, hari ini duduk tawaduk dengan tenang dan istiqomah, iktikaf kita di masjid ini. Ini salah satu nikmat yang paling indah yang Allah berikan kepada kita. Banyak saudara-saudara kita yang seakidah, mereka sibuk dengan aktivitasnya, mereka sibuk dengan kegiatannya, dia lupa dengan ibadahnya. Padahal hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, tak bisa dilaksanakan sholat Jumat kecuali hari Jumat. Hanya hari Jumat itulah kita melaksanakan sholat Jumat, pengganti daripada sholat zuhur. Ini harus kita kerjakan. Duduk tawaduk kita hari ini sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuberikan kau nikmat yang banyak. Makanya ketika Allah berikan nikmat untuk urusan dunia, jangan kau lihat ke atas. Kalau kau lihat ke atas, kau tak akan pernah cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika kau bicara nikmat, apa yang Allah berikan hari ini kepada kita, lihatlah ke bawah. Maka orang bijak pernah berkata, kalau kau melihat, ketika kau melihat ke atas, maka hiasilah dengan penuh harap. Jika kau lagi tunduk ke bawah, maka hiasilah dengan syukur. Tapi kalau ketika kau melihat ke samping, maka hiasilah dengan berbagi. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, siapapun dia, makhluk apapun dia, semuanya tidak sama nikmat itu. Kadang pekerjaan sama tapi hasil berbeda. Ingat, kebahagiaan kita, ambil makna orang bijak berkata, bunga tak selalu mekar bersamaan. Artinya, walaupun kita kerjanya sama, tapi kadang-kadang kebahagiaan itu tidak sama Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Maka cara mensyukuri nikmat itu ketika Allah berikan nikmat itu kepada kita yang sudah banyak kita nikmati hari ini. Apa nikmat itu? Pendengaran Allah berikan. Banyak orang punya telinga tapi dia nggak bisa mendengar. Banyak orang punya mata tapi nggak bisa melihat. Banyak orang punya hati tapi hatinya, akal pikiran tidak bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kalau hari ini kita duduk tawaduk tanpa kita sadari bahwa kita sudah bersyukur kepada Allah. Tapi alangkah baiknya syukur itu. Dilanjutkan ayatnya, ketika aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka sembahyanglah kamu. Apa makna sembahyang ini? Salat. Salat itu dalam bahasa diartikan adalah ad-du'a. Inilah doa. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah di dalam salat. Karena salat menurut bahasa artinya adalah ad-du'a. Karena awal dari awal hingga akhir adalah kalimah doa. Sementara salat menurut syar'i adalah al-awwalu bitakbir, al-akhiru bitaslim. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka salatlah kita. Jangan tanya dulu bagaimana salat itu khusyuk. Walaupun kata Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka berbahagialah orang-orang mukmin kalau dia khusyuk dalam salatnya. Kalau ditanya khusyuk kita hari ini, maaf, ribu kali maaf. Ali bin Abi Thalib itu sahabat Rasulullah sekaligus mantu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, wahai mantuku, ya Rasulullah, apakah kau bisa salat khusyuk? Insyaallah bisa ya Rasul. Kalau kau wahai bisa ya Rasul, andai kata kau bisa wahai Ali bin Abi Thalib salat khusyuk, aku berikan jubah terbaikku untukmu, kata Rasulullah. Ketika salat Ali bin Abi Thalib, selesai salat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana ya Ali? Bagaimana wahai mantuku? Apakah salatmu khusyuk? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, ketika aku salat teringat aku hadiah yang akan kau berikan itu kepadaku, jubah. Ali sahabat Rasulullah saja nggak bisa khusyuk, apalagi awak. Kerjaan masih menunggu di rumah. Makna daripada khusyuk itu, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin apabila dia khusyuk dalam salatnya. Arti khusyuk dalam kamus bahasa Indonesia yang paling tebal dikatakan adalah bersungguh-sungguh
kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mandi sunnah di hari Jumat, pakailah pakaian terbaik, pakailah wangi-wangian, langkahkan kakimu dengan lillahi ta'ala karena Allah. Salat kita di masjid, tahiyatul masjid, hadapkan dirimu kepada Allah. Itulah salat yang sungguh-sungguh. Perkara kita ketika kita salat ingat hutang, ketika kita salat ingat pekerjaan, ketika kita salat ingat ladang, ketika dalam salat kita ingat segala-galanya urusan dunia. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Orang bijak pernah berkata, sebodoh-bodohnya kita dulu sekolah, tapi rajin kita datang ke sekolah, pasti wali murid, wali kelas kita akan menilai kita, pasti ada nilainya. Apalah gunanya kita pintar, tapi kita masuk sekolah seminggu sekali. Yang penting prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasalli, maka salatlah kamu kata Allah untuk apa? Untuk mengingat aku. Karena nikmat sudah banyak yang kuberikan kepadamu. Maka nikmat itu untuk urusan dunia, jangan kau lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah agar kau bisa bersyukur. Karena hari ini banyak di antara kita yang hari ini mereka sibuk mencari nafkah, mereka sibuk mencari makan. Terkadang mereka tinggalkan kewajibannya hanya untuk perut sejengkal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, ketika kita sudah salat kata Allah dalam Al-Quran, wanhar, dan berkurbanlah dengan apa yang kau punya. Sedekah tidak mesti dengan uang yang banyak. Sedekah berkorban tidak mesti dengan harta yang berlimpah. Bahkan sedekah yang paling mudah kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu pun termasuk sedekah. Coba kita tersenyum kepada orang yang pernah melukai kita. Itu nilai flashnya. Tapi yang jelas, cara mensyukuri hari ini adalah ketika Allah berikan nikmat itu yang banyak kepada kita, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah dengan apa yang kita punya. Inilah salah satu nikmat, cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmati saja hidup. Ingat, sesusah apapun dalam kehidupan kita, yang perlu kita ingat, sehebat apapun badai, maka badai itu akan berlalu, maka akan timbul pelangi. Sehebat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yakin dan percayalah, karena Allah mampu, karena Allah tahu kita mampu untuk melewatinya. Terima kasih, mudah-mudahan khutbah singkat kita ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.